Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kepada ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Kita masih dalam kitab yang kedua, yaitu Kitab At-Taharah, bab yang ke-17, yaitu bab al-istitabah atau disebut juga al-istinja. Hadis yang ke-605 dari kitab Sahih Muslim atau yang ke-57 dari Kitab At-Taharah. Hadis yang pertama dalam bab ini yaitu bab istitabah atau al-istinja, yaitu An Salman radhiyallahu ta'ala anhu qala qila lahu qad allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah qala faqala ajal laqad nahana an nastaqbil al-qiblata bi gha'itin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjarin aw an nastanjiya bi raji'in aw ahmin. Itu hadis ini dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, katakan kepada beliau bahwasanya apakah atau telah Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai al-qiraah, yaitu yang berkaitan dengan istinja. Maka beliau mengatakan, ya, sungguh kami dilarang untuk menghadap kiblat ketika buang air besar ataupun kecil, dan juga dilarang untuk beristinja dengan tangan kanan, dan juga dilarang untuk beristinja dengan kurang dari 3 batu, dan juga dilarang untuk beristinja dengan kotoran ataupun tulang. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang pertama ini disebutkan bahwasanya Salman Al-Farisi, ya, dalam riwayat juga disebutkan beliau didatangi oleh orang musyrik pada riwayat selanjutnya. Kemudian dikatakan kepada beliau, yaitu Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai hal berkaitan dengan istinja. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, iya, ini menunjukkan bahwasanya Islam agama yang sempurna. Hal yang berkaitan dengan yang mungkin kecil atau dianggap remeh itu diatur dalam Islam. Hal yang berkaitan dengan istinja itu diatur. Di sini kita bisa lihat disebutkan bahwasanya Nabi SAW melarang, yaitu menghadap kiblat ketika kita buang air besar ataupun kecil. Ya, kemudian larangan yang kedua disebutkan dalam hadis ini, yaitu istinja dengan tangan kanan. Kemudian juga istinja dengan
batu yang kurang dari 3 buah atau 3 biji. Kemudian dilarang juga istinja dengan kotoran hewan yang itu merupakan najis, dan azmun atau dengan tulang. Hadis selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini juga dari Salman Al-Farisi, qala lana al-musyrikun inni ara sahibakum yu'allimukum hatta yu'allimakum al-khira'ah. Faqala ajal innahu nahana an nastanjiya ahaduna biyaminihi aw an yastaqbil al-qiblata wa naha anir rawthi wal idham. Faqala la yastanji ahadukum biduni 3 ahjarin. Dari Salman Al-Farisi, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang musyrik berkata kepada kami, sungguhnya aku, kata orang musyrik, salah seorang di antara mereka mengatakan, sungguhnya teman kalian yaitu Rasul SAW telah mengajarkan kepada kalian sampai hal yang berkaitan dengan istinja. Maka Salman mengatakan, iya, kami dilarang untuk istinja dengan tangan kanan menghadap kiblat, dan juga istinja dengan kotoran dan tulang. Dan juga Nabi mengatakan, janganlah salah seorang atau tidaklah salah seorang di antara kalian beristinja dengan kurang dari 3 batu. Kemudian hadis yang ketiga atau hadis yang ke-58, hadisnya dari Abu Zubair mengatakan, annahu sami'a Jabiran yaqul naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatamassa bi admin aw bi ba'rin. Yaitu Abu Zubair mengatakan, saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk yaitu istinja dengan tulang ataupun kotoran. Itu juga hadis selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim, hadis yang keempat, itu hadis Abi Ayyub Al-Ansari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitum al-gha'ita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha li baulin wala gha'itin walakin syarriqu aw gharribu. Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kalian buang air besar, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya, baik itu Anda buang air kecil ataupun buang air besar, tapi menghadaplah ke timur dan atau menghadap ke barat. Qala Abu Ayyub, faqadimna Syam fawajadna marahidha qad buniyat qibala al-qiblah fananharifu anha wa nastaghfirullah. Abu Ayyub mengatakan, kami datang ke negeri Syam, kemudian kami mendapati WC itu dibangun menghadap kiblat, maka kami sedikit berpaling darinya dan beristighfar kepada Allah SWT. Dalam hadis ini, hadis Abu Ayyub, Nabi SAW melarang ketika kita datang ke kamar mandi, baik itu untuk buang air besar atau kecil, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya, tapi menghadaplah ke timur ataupun ke barat. Para ulama menjelaskan bahwasanya maksudnya ke timur dan ke barat adalah bagi penduduk Madinah, karena Madinah ketika dikatakan menghadap ke timur dan ke barat, itu tidak akan menghadap kiblat, karena kiblatnya ada di selatan. Madinah itu utaranya Makkah. Maka Nabi mengatakan, kalau buang air besar atau kecil, maka menghadaplah ke timur atau ke barat. Jangan menghadap ke selatan. Ke selatan itu adalah kiblat Makkah, atau ke utara membelakangi kiblat yang menghadap ke Syam. Maka ya, maksud dari syarriqu atau gharibu ini hanya khusus bagi penduduk Madinah. Kalau kita di Indonesia, tentunya kita kiblat kita menghadapnya ke barat, ya. Karena
kita di tenggaranya atau ya, dari kiblat ya, dari Mekah. Kemudian Abu Ayyub mengatakan kami mendatangi negeri Syam. Ya, negeri Syam utaranya Madinah dan utaranya juga Mekah. Maka kami mendapati yaitu WC ya, bahasa kita sekarang ya, kamar mandinya menghadap sudah dibangun menghadap ke kiblat, yaitu menghadap ke selatan. Maka kami sedikit berpaling atau mencari arah yang lain dan kami beristighfar kepada Allah SWT. Kemudian hadis selanjutnya ini dibawakan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbilul qiblata wala tastadbirha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang di antara Anda duduk untuk buang hajatnya, maka janganlah dia menghadap kiblat atau membelakanginya. Hadis yang ke-6 yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini. Hadis ini dari disebutkan dari Abdullah bin Umar, diceritakan dari Wasi' ibni Hibban, beliau berkata kuntu usalli fil masjid wa Abdullah bin Umar musnidun dhahrahu ila al-qiblah. Falamma qadaitu salati insaraftu ilaihi min syaqqi. Faqala Abdullah yaqulu nasun idza qa'adta lil hajah takunu laka fala taq'ud mustaqbil al-qiblah wala baitil maqdis. Faqala Abdullah laqad raqitu ala dhahri baitin Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan ala labinataini mustaqbilan baitul maqdis li hajatihi. Hadis ini ceritakan ya, dari Wasi' bin Hibban. Beliau berkata bahwasanya aku salat di suatu masjid, kemudian aku melihat ketika itu Abdullah bin Umar duduk, sedangkan dia duduk membelakangi kiblat. Kemudian aku salat, aku mendekati beliau dari arah sisiku. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, manusia mengatakan atau beranggapan manusia berkata bahwasanya kalau Anda duduk untuk buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan juga menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW, sungguh aku telah naik ke rumah, ke bagian atas rumah, kemudian aku melihat Rasulullah SAW duduk di atas dua batu, kemudian menghadap ke Baitul Maqdis ketika itu beliau sedang buang hajatnya. Hadis yang terakhir dari bab ini disebutkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-7, juga dari Abdullah bin Umar, qala raqitu ala baiti ukhti Hafsah wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan li hajatihi mustaqbil asy-Syam mustadbir al-qiblah. Abdullah bin Umar mengatakan, aku naik ke rumah saudariku Hafsah, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ketika buang hajatnya menghadap ke negeri Syam dan membelakangi kiblat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim tentang istinja. Bagaimana adab-adabnya tadi disebutkan dalam hadis Salman. Bahwasanya di antara kita adab dalam kita istinja adalah agar kita tidak istinja dengan tangan kanan, begitu juga tidak istinja ya dengan
kalau kita menggunakan batu ataupun sejenisnya kurang dari 3. Para ulama menjelaskan bukan maksudnya hanya bilangan, tetapi adalah yang penting sudah bersih. Nah, bersihnya, tapi biasanya 3 ataupun boleh lebih. Kemudian ya ini tentunya bagi orang yang dia istinja tidak menggunakan air, atau ketika dia istinja tidak ada air. Atau juga dilarang istinja dengan raji, yaitu raji itu artinya, atau rauth juga disebutkan, yaitu artinya kotoran hewan, yaitu adalah najis, maka itu dilarang. Kemudian admin, yaitu adalah tulang, disebutkan dalam hadis karena itu adalah makanannya jin. Kemudian termasuk yang dilarang di sini adalah yang berkaitan dengan bagaimana kita ketika buang hajat, buang yang besar atau kecil, apakah menghadap kiblat atau tidak. Ini tadi yang disebutkan dalam beberapa riwayat ya, dalam hadis Anas, dalam hadis Salman, kemudian hadis Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian hadis Abu Hurairah. Jadi ada beberapa riwayat yang disebutkan hadis Salman, kemudian hadis Abu Ayyub, dan hadis Abu Hurairah. Yang kalau kita lihat bahwasanya dalam hadis-hadis ini disebutkan Nabi SAW melarang kita untuk menghadap kiblat atau membelakangi ketika buang hajat. Kemudian hadis yang terakhir disebutkan, atau 2 hadis terakhir yang dibawakan oleh Imam Muslim adalah hadis Abdullah bin Umar, yang dalam hadis tersebut, dalam kedua hadis tersebut disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar suatu ketika ya tanpa sengaja beliau naik ke rumahnya Hafsah, yang mana Hafsah adalah istri Nabi dan saudarinya Abdullah bin Umar, Hafsah binti Umar. Maka beliau naik ketika itu dan tidak sengaja melihat Nabi SAW buang hajat menghadap ke negeri Syam. Menghadap ya ke negeri Syam berarti ke utara, membelakangi berarti kiblat, yaitu Mekah yang ada di selatan. Maka 2 hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya secara mungkin sekilas ya. Tetapi para ulama di sini menjelaskan atau berusaha menjamak atau menggabungkan hadis ini. Sebagian ulama mengatakan atau berdalil dengan hadis Abu Ayyub dan juga hadis Abu Hurairah dan hadis Salman tadi bahwasanya tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya ketika kita buang hajat. Sebagian lagi berdalil dengan hadis Abdullah bin Umar, itu boleh. Sebagian lagi berpendapat bahwasanya dilarang menghadap kiblat, tapi dibolehkan membelakangi. Karena yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar itu Nabi membelakangi kiblat, menghadap ke negeri Syam dan membelakangi kiblat. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya itu dilarang kalau seandainya itu menghadap atau membelakangi kiblat, dilarang kalau seandainya seorang buang hajatnya di tempat terbuka atau di sohra, di gurun pasir di tempat terbuka. Tapi kalau misalnya di dalam bangunan atau dalam ruangan, maka itu dibolehkan. Tapi wallahu a'lam, sebagian ulama lagi mengatakan tidak ada bedanya apakah kita buang hajat di ruang terbuka atau tidak. Maka di sini kalau kita melihat ya, di sebagian para ulama menjelaskan atau mengkompromikan hadis ini dengan tadi mengatakan bahwasanya boleh ya, membelakangi tapi tidak boleh menghadap. Ini sebagaimana zahir dari hadis Abdullah bin Umar. Tapi kalau kita lihat hadis Abu Ayyub, maka itu jelas-jelas Nabi melarang baik menghadap ataupun membelakangi. Makanya para ulama menjelaskan di sini perkataan Nabi SAW dalam hadis Abu Ayyub
hadis Salman dan juga hadis Abu Hurairah itu adalah perkataan Nabi. Nabi melarang. Sedangkan hadis Abdullah bin Umar adalah perbuatan Nabi. Yang mana perbuatan Nabi bisa jadi Nabi ketika itu lupa atau tidak ingat atau kekhususan Nabi dan sebagainya. Maka para ulama menguatkan pendapat bahwasanya ini dilarang, baik itu di tempat terbuka ataupun dalam ruangan. Nah, ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim, dan juga ini adalah pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, penjelasan tentang perbedaan pendapat para ulama dalam hal menghadap kiblat atau membelakangi ketika buang hajat. Sebagian ulama di sini disebutkan tadi, mazhab Imam Malik dan Syafi'i mengatakan yaitu dilarang menghadap kiblat ketika buang hajat itu kalau seandainya di tempat terbuka. Tapi kalau di dalam ruangan boleh. Ini pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak, sama saja, baik itu di dalam ruangan tertutup ataupun tidak. Maka di sini wallahu alam, kalau kita ingin keluar dari khilafnya para ulama atau keluar dari perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini, untuk lebih hati-hati adalah ketika kita buang hajat yaitu tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakanginya. Karena para ulama mengatakan hadis qauli atau hadis perkataan itu lebih kuat daripada perbuatan. Dan ini disebutkan oleh para ulama dalam kaidah usul fikih dan juga disebutkan oleh ulama hadis bahwasanya ketika kita melihat ada perkataan Nabi, ada perbuatan, maka tentunya perkataan lebih didahulukan daripada perbuatan. Karena perbuatan bisa jadi, kata para ulama, ada kemungkinan itu kekhususan Nabi, atau kemungkinan Nabi lupa, atau ada uzur dan sebagainya. Maka lebih didahulukan perkataan Nabi. Maka dalam hal ini kita lebih utama untuk lebih berhati-hati untuk tidak istinja, buang air besar atau kecil menghadap atau membelakangi kiblat. Maka ini tentunya lebih utama. Nah, wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan bab yang ke-18, bab an-nahyu anil istinja bil yamin. Bab yang menjelaskan tentang larangan istinja dengan tangan kanan. Hadis ini dibawakan dari Abi Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia kencing. Dan janganlah dia bersuci atau istinja dengan tangan kanannya. Dan janganlah dia bernafas ketika minum atau meniup dalam bejana ataupun gelas. Hadis ini kita bisa lihat ada 3 larangan Nabi SAW. Pertama, janganlah, kata Nabi SAW, seorang menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia kencing. Perkataan Nabi SAW ketika dikencing di sini maksudnya bukan berarti ketika dalam keadaan tidak kencing boleh, tidak. Justru lebih lagi dilarang, karena ketika kencing saja yang ketika itu butuh menggunakan mungkin 2 tangan, ini dilarang kita menyentuh dengan tangan kanan, apalagi tidak dalam keadaan tidak istinja. Maka di sini ini larangan pertama, yaitu larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya
larangan ini sifatnya makruh ya, wallahu alam. Di sini disebutkan larangan ini sifatnya makruh karena min babi takrim ya, karena memuliakan tangan kanan. Wala yatamassah min al-khala' bi yaminihi, dan janganlah istinja dengan tangan kanan. Dan ini tadi sudah disebutkan bahwasanya di antara larangan Nabi dalam hadis Salman tadi yaitu tidak boleh istinja dengan tangan kanan. Kemudian juga wala yatanafas fil ina, artinya jangan bernafas meniup ya, bejana ataupun gelas tempat kita minum. Ini adalah larangan Nabi SAW, dan ini adalah termasuk adab ya, dalam minum yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ini kita bisa lihat bahwa bagaimana ya Islam agama yang sempurna. Ketika minum pun diajarkan bagaimana seharusnya minum, tidak boleh meniup. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-64 ya, dari kitab Taharah. Hadis yang kedua dari bab ini, bab 17. Juga hadis dari Abi Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-khala' fala yamassa dzakarahu bi yaminihi." Kalau salah seorang di antara kalian masuk kamar mandi, maka janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini disebutkan juga dari Abi Qatadah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayatanafas fil ina wa ayyamusa dzakarahu bi yaminihi wa ayyastatiba bi yaminihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya seorang bernafas atau meniup ya di dalam bejana ataupun gelasnya, dan dilarang juga menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dan juga istinja dengan tangan kanan. Maka ini dalam bab 17 ini bisa kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang 3 hal, yaitu menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, istinja dengan tangan kanan sebagaimana juga disebutkan pada bab sebelumnya. Kemudian yatanafas fil ina, yaitu meniup bejana atau gelas tempat kita minum. Kenapa dilarang? Disebutkan oleh Imam Nawawi karena dikhawatirkan ada kotoran yang keluar dari mulut kita atau hidung kita yang masuk ke dalam minuman tersebut. Maka di sini bisa kita lihat ya, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam agama yang sempurna. Dalam hal istinja diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita tidak boleh memakai tangan kanan, tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Kemudian juga istinja dengan tidak boleh kurang dari 3 kalau kita menggunakan batu. Kemudian tidak boleh istinja dengan kotoran atau tulang. Kemudian kita juga dilarang memegang kemaluan dengan tangan kanan. Dilarang juga minum dengan meniup, ya, meniup di gelas atau hujan. Ini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya hal yang mungkin menurut sebagian orang itu adalah hal yang sepele, hal yang kecil. Seorang mau istinja, membersihkan kotorannya mungkin dengan tangan kanan atau kiri, tapi Islam mengatur bagaimana seharusnya. Kemudian juga bagaimana seorang ketika minum dan seterusnya. Ini menunjukkan bagaimana Islam adalah agama yang sempurna. Maka segala sesuatu diatur dalam Islam. Ini menunjukkan juga bahwasanya Islam itu lebih memuliakan yang kanan, ya, sebagaimana dalam bab selanjutnya ini bab 19, yaitu bab at-tayammun fit tuhur wa ghairihi, yaitu bab yang menjelaskan tentang tayamum sebelah kanan dalam hal bersuci dan yang lain. Hadis yang ke-66 yang di sini disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammun fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza ta'ala. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, sungguhnya Rasulullah SAW benar-benar mencintai, menyukai at-tayammun, yaitu
mendahulukan yang kanan dalam taharahnya ketika dia bersuci, begitu juga mendahulukan yang kanan ketika dalam hal menyisir ketika dia menyisir rambut, dan mendahulukan yang kanan ketika mengenakan sandal, ketika beliau mengenakan sandal. Maka maksud dari hadis ini adalah mendahulukan yang kanan dalam hal bersuci, maksudnya adalah mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika membasuh atau membersihkan. Ketika kita misalnya berwudu, kita mendahulukan tangan kanan, kaki kanan. Ini dianjurkan, dan ini disukai oleh Nabi SAW. Yang kita bersihkan dulu adalah bagian anggota tubuh kita yang kanan. Begitu juga para ulama menjelaskan ketika kita bersiwak atau sikat gigi misalnya, dahulukan gigi yang sebelah kanan yang dibersihkan terlebih dahulu, baru yang kiri. Begitu juga ketika kita memotong kuku, dahulukan tangan yang kanan atau kaki yang kanan, baru yang kiri. Karena Nabi SAW mendahulukan yang kanan dalam hal bersuci, menunjukkan bahwasanya Nabi memuliakan yang kanan. Begitu juga dalam tarajul artinya menyisir rambut yang sebelah kanan dari rambut kita terlebih dahulu, baru yang kiri. Begitu juga dalam memakai sandal, dahulukan kaki kanan, baru yang kiri. Begitu hal yang baik-baik, maka mendahulukan yang kanan. Masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam masjid, itu mendahulukan yang kanan. Memakai baju misalnya, maka mendahulukan lengan kanan dan seterusnya. Maka yang baik-baik itu mendahulukan yang kanan. Riwayat selanjutnya, ya juga dari Aisyah disebutkan, karena Rasulullah SAW yuhibbu at-tayammuna fi sya'nihi kullihi wa fi na'lihi wa tarjulihi wa tuhurihi. Rasulullah SAW menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala urusannya, baik dalam hal memakai sandal, menyisir rambut, dan dalam hal bersuci. Maka di sini dalam segala hal, maksudnya para ulama menjelaskan dalam segala hal yang berkaitan dengan kebaikan. Maka dalam hal yang baik, maka mendahulukan yang kanan. Tapi sebaliknya dalam hal yang sebaliknya mendahulukan yang kiri. Misalnya keluar dari masjid, kaki kiri terlebih dahulu, masuk ke kamar mandi misalnya, kaki kiri terlebih dahulu, melepas sandal, maka yang dilepas adalah kiri terlebih dahulu. Ini adatnya. Selain itu, maka Nabi SAW lebih menyukai yang kanan, karena dalam hal bab at-takarrum, yaitu memuliakan atau at-takrim, ya, memuliakan yang kanan. Maka dalam hal yang